Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Diabetes mellitus merupakan penyakit menaun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus disebabkan oleh terjadinya gangguan metabolisme pada organ yaitu pankreas yang ditandai dengan meningkatnya glukosa dalam darah atau yang biasa kita sebut dengan hiperglikemia. Hiperglikemia sendiri menyebabkan terjadinya penurunan kadar insulin dalam tubuh. Pertanyaannya, apakah diabetes mellitus hanya terjadi pada orang dewasa? Prevalensi kasus diabetes di Indonesia meningkat 70 kali lipat pada Januari 2023 dibandingkan dengan data tahun 2010. Dua tipe, yakni diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini dihasilkan dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan karena kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti pola hidup yang tidak sehat, obesitas, kurangnya olahraga, dan stres. Salah satu faktor diabetes tipe 2 adalah pola hidup yang tidak sehat. Lalu seperti apakah pola hidup yang tidak sehat itu? Pola hidup yang tidak sehat umumnya berawal dari pola makan yang kurang baik. Masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan dan juga minuman instan. Salah satunya ialah minuman botol. Satu kemasan minuman botol mengandung gula yang melebihi batas konsumsi kita. Padahal anjuran minuman gula adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per harinya. Anjuran konsumsi gula tersebut terkandung pada Permenkes nomor 30 tahun 2013. Nah, yang paling penting kita harus mengenali gejala utama dari diabetes mellitus. Seperti apakah gejala utama diabetes mellitus tersebut? Diabetes mellitus memiliki gejala utama seperti kita sering merasa lelah, kita sering merasa haus dan juga lapar, dan juga kita sering merasa kencing. Selain gejala utama tersebut, kita juga harus mengenali gejala lainnya seperti berat badan menurun tanpa sebab, kita cepat merasa ngantuk, dan juga luka yang sulit sembuh. Saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga minimal 1 kali dalam seminggu. Yang kedua yaitu memilih makanan yang sehat seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan mengurangi makanan yang tinggi gula. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan seperti makanan instan dan minuman manis. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu mengandung gula yang tinggi? Caranya yaitu dengan membaca dan memahami tabel kandungan gizi yang ada di balik kemasan tersebut. Berikut beberapa contoh tabel kandungan gizi pada minuman kemasan yang mengandung gula yang tinggi. Beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa rata-rata kandungan gula dalam minuman kemasan sebanyak 20 gram. Sedangkan batas konsumsi gula dalam tubuh manusia hanya 50 gram per hari. Bisa kalian bayangkan bagaimana jika kita mengonsumsi minuman tersebut lebih dari 1 kali dalam sehari. Sungguh sangat membahayakan, bukan? Nah, setelah kita melihat dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat mengubah kebiasaan mengkonsumsi minuman kemasan dan beralih dengan kebiasaan baru, yakni meminum air putih. Walaupun air putih itu rasanya lebih sederhana, namun air putih itu jauh lebih nikmat. Dengan mengonsumsi air putih yang cukup, kita dapat menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu mengontrol gula darah, dan mendukung kesehatan kita secara keseluruhan. Diabetes mellitus pada remaja dan anak dapat menyebabkan gangguan ginjal, kerusakan otak, dan juga kehilangan kesadaran. Aku, kamu, dan kita semua harus peduli terhadap kasus yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita wujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dengan mewujudkan generasi unggul dan berkualitas.